Hari ini Intan mau membahas kasus yang lagi viral di Tiongkok. Seorang gamers yang baru saja meninggal dengan cara melompat dari jembatan Chongqing pada 11 April kemarin. Julukan dari gamers ini adalah Fat Cat, masih 21 tahun. Cakep dan sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Uang yang dihasilkan juga bukan uang ecek-ecek ya. Selama 2 tahun dia sudah ngasih 510.000 yuan, yang mana itu 1,1 M ya kalau dirupiahkan. Untuk anak yang usianya masih 21 tahun bisa menghasilkan 1 M selama 2 tahun ini, yo hebat banget. Si cewek setelah meras Fat Cat, dilalah dia minta putus. Saking sedihnya Fat Cat ini sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan lompat dari jembatan Chongqing. Wait, Intan tahu apa yang ada di pikiran teman-teman. Ngapain gara-gara cewek aja sampai meregang nyawa kayak gitu? Cewek itu banyak. Dunia itu tidak selebar daun kelor. Intan yakin ya, kalau teman-teman nonton video ini sampai habis, teman-teman gak akan ngegoblok-goblokin si Fat Cat itu. Malah teman-teman akan berempati terhadap Fat Cat ini. Kisah ini viral setelah diviralkan adiknya Fat Cat, dan ini ngebikin masyarakat itu geram banget terhadap pacarnya Fat Cat. Kini jembatan Chongqing juga diramaikan dengan banyaknya warganet yang menyambangi tempat Fat Cat melompat. Warganet pada ngasih bunga, pada kasih makanan untuk mengenang gamers tersebut. Kenapa kok ngasih makanan? Ini kan nggak umum ya orang meninggal dikasih makanan gitu. Ada cerita di balik ini. Nonton video ini sampai habis. Tajani hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, sudah open PO ya sampai tanggal 19. New release gambar Confucius. Kenapa kok bawa papan 8 kali 3 sama dengan 23? Ada cerita di balik kaos ini. Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Confucius, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok lainnya seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samko juga sangat lengkap. Mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhenglong, Huang Zhong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, bahkan sampai antagonisnya Liu Bu dan Cao Cao itu ada semua. Available di Shopee sama Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Fat Cat adalah username yang digunakan oleh seorang gamers yang bernama Pang Mao. Pang Mao ini gamers terkenal, usianya masih 21 dan tinggal di Nan. Orang tua Pang Mao itu sudah bercerai, dan karena orang tuanya bercerai, makanya Fat Cat ini tinggal sendirian. Dia memutuskan tinggal sendirian, tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. Hanya sesekali dia berkomunikasi dengan adiknya. 2 tahun yang lalu, Fat Cat ini kenalan sama cewek yang 6 tahun lebih tua dari dia. Kenalnya dari situs online juga. Cewek ini tinggal di Chongqing, dan si cewek ini entah ngasih jampi-jampi apa ya, bisa ngebikin Fat Cat ini bucin banget sama dia. Nama cewek ini adalah Tancu. Tancu ini pernah ngajak Fat Cat untuk tinggal di Chongqing. Ayo kita tinggal di Chongqing, kita tinggal bersama. Saking bucinnya Fat Cat ini sama Tancu, akhirnya Fat Cat pun mau tinggal di Chongqing. Tapi setelah di Chongqing, ternyata Tancu itu bilang, kita nggak bisa tinggal bersama dong, lawung kita ini statusnya belum menikah. Ya udah, akhirnya Fat Cat itu cari kos-kosan. Cari kos-kosan itu yang murah-murah guys, yang kamarnya itu sempit dan kamar mandinya itu kamar mandi bersama, bukan kamar mandi dalam. Ini nih kalau teman-teman perhatikan chatnya, Tancu ini manggilnya ini masih Pao. Pao itu artinya yang gitulah ya kalau bahasa Indonesia. Mereka pun sepakat untuk menikah bulan Mei. Bulan Mei ini bulan ini guys. Itu pun sudah hasil kesepakatan yang diundur-undur. Kenapa kok diundur-undur? Ya gara-gara Tancunya yang mau mundur-mundurin terus. Kalau Fat Cat-nya sih ya kepingin secepatnya. Ini kalau teman-teman lihat chat berikutnya, Tancu ini sudah manggil
Fat Cat ini Laokung. Laokung itu suami ya. Berarti ini mereka sudah deket banget kondisinya. Fat Cat itu bilang dia akan mencintai Tancu dengan segala yang dia punya. Nah kan langsung Tancu ini mau ngetes. Dia motoin gelang kepada Fat Cat. Suamiku ini bagus apa enggak? Dijawab sama Fat Cat, bagus. Tancu pura-pura ya, agak pesi-pesi gitu. Iya, aku juga merasa gelang ini bagus, tapi harganya mahal ya. Sudahlah, ndak usah beli. Dijawab sama Fat Cat, berapa? 9.999 renminbi, hampir 10.000 renminbi. Langsung pada saat itu juga jeder ditransfer sama Fat Cat. Begitu juga pada tanggal 8 Mei, ini nih chatnya. Tancu cuman bilang dia nggak ada duit, langsung ditransfer 5.200 renminbi, guys. Hari berikutnya juga gitu, nambah, minta 10.000 renminbi, langsung dikasih. Bahkan saat Tancu bilang dia kepengen buka toko bunga, dimodalin sama Fat Cat. Terus toko bunganya rugi, yang nanggung siapa? Yang nanggung Fat Cat. Nah, dari sini kita berpikir ya, Fat Cat ini crazy rich apa gimana ya? Kok bisa ngasih pacarnya sedemikian banyak? Di balik semua ini guys, demi menyenangkan Tancu, Fat Cat sendiri itu hidupnya susah. Seperti yang Intan cerita di awal, kos-kosan aja dia cari yang sempit, yang kamar mandi luar. Untuk makan, Fat Cat itu cuman membudgetkan dirinya itu 10 renminbi sekali makan. Itu dapatnya cuman sayur, susah dah kalau 10.000 renminbi dapat daging di Tiongkok sana. Fat Cat kerja setengah mampus, jarinya itu sampai berubah bentuk, ngegame dari pagi sampai malam, yang mana duitnya itu buat Tancu, dikasihkan semua kepada Tancu. Setelah Fat Cat ke Chongqing, apa mereka itu sering ketemu? Enggak guys. Fat Cat cuman menemui Tancu itu 2 kali. Lah gimana? Tancu itu menghindar terus kalau diajak ketemuan sama Fat Cat. Jangankan diajak ketemuan, ditelepon aja, Tancu itu selalu ada alasan ini itu. Ini kan sudah tanda-tanda ya. Si cewek ini cuman fast respon kalau ada maunya. Kalau dia lagi minta duit, kayak ini, minta duit 8.000 renminbi buat vaksin, langsung dikasih, jeder. Terus pergi sama temen-temennya, minta duit lagi 16.520 renminbi, jeder, langsung dikasih. Gila, ini 16.520 renminbi ini pergi kemana? Ke Eropa apa gimana? Yang sana kerjanya sampai muntah darah. Ini Intan tambahin sedikit ya, chattingannya Fat Cat sama teman baiknya sesama gamers. Namanya adalah Chen Shao, karena ini tulisannya kecil-kecil, Intan bacain ya. Chen Shao, kamu sudah tidur belum? Belum, kenapa? Bantu aku dong selesaikan joki. Ini Intan nggak tahu maksudnya itu apa, mungkin teman-teman yang gamers itu tahu ya. Pokok badanku tuh nggak nyaman, nggak bisa menyelesaikan joki ini. Itu Chen Shao itu sempat bilang kepada Fat Cat, bukannya apa ya, tiap hari kamu dewe itu kerja udah kayak robot kucing. Aku tuh nggak pernah ngelihat kamu tidur. Kenapa kamu harus membiarkan dirimu sendiri kelelahan? Dijawab sama Fat Cat, aku sama pacarku bakal tinggal bersama, jadi harus punya banyak duit. Kalau enggak, ya uangnya enggak bakal cukup buat dipakai. Dibales sama Chen Shao, kamu ini ya otaknya pacaran terus, semua uangmu kamu kasih ke pacarmu. Hati-hati loh, jok sampai kamu dipermainkan. Fat Cat bilang, enggak mungkin dia kayak gitu, aku tuh percaya sama dia. Bahkan tanggal 20 Oktober kemarin untuk makan pun Fat Cat ini minta Chen Shao itu 10 renminbi. Sampai Chen Shao ini kaget lah, uangmu tuh mana? Uangmu kan banyak. Sudah dikasihkan ke pacar. Ini adalah salah satu chattingannya Fat Cat sama kliennya Fat Cat. Dia ngasih kerjaan Fat Cat, langsung dikerjakan sama Fat Cat, dikerjakan dengan cepat. Dan semua gamenya menang, sampai dikasih komisi tuh sama kliennya. Dari sini itu kita bisa menilai ya, Fat Cat ini giat banget dalam bekerja. Dia kerja itu nggak kenal waktu.
Pada suatu hari ngelihat si Tancu ini dingin gitu ya, Fat Cat ini memberanikan diri untuk bertanya, kamu ini kenapa kok beda? Sama Tancu malah diajak putus. Fat Cat kaget dong, loh kamu ini marah apa gimana? Ayo kita itu ketemu, kita membicarakan masalah ini. Gak mau Tancu, dia ngasih alasan ini itu. Fat Cat kepengen ngetes lagi sama Tancu itu. Dia bilang sama Tancu kepengen dibelikan McD. Tancu bilang, yo beli yo. Aku ndak punya duit, semua duitku sudah tak kasih no kamu, aku beli no McD. Sama Tancu nggak dikasih, malah Tancu tuh bilang kalau kamu nggak ada duit ya kamu kerja lebih keras dong. Saking jengkelnya Fat Cat ini kepada Tancu, beberapa jam sebelum mengakhiri hidupnya, Fat Cat ini ngirim 760 bunga kepada Tancu sebagai tanda 760 hari mereka pacaran. Plus Fat Cat itu mentransfer Tancu 6666 yuan. Entah apa artinya 6 ini ya, hanya Fat Cat dan Tuhan yang tahu kenapa kok 6. Dan keren banget ya, jengkel-jengkel gitu bisa loh dia ngirimin duitnya banyak ini, 66.000 yuan ini. Setelah itu Fat Cat menuju jembatan Chongqing dan berakhirlah hidupnya. Adik Fat Cat setelah ngebaca chatnya Fat Cat sama si Tancu, dia memviralkan kisahnya Fat Cat ini. Dan cerita ini gampang banget booming karena memang Fat Cat itu seorang gamers yang terkenal. Cerita ini menarik simpati warganet sampai jembatan Chongqing itu dipenuhi bunga dan makanan yang enak-enak. Paling banyak itu McD. Tambahan info ya, momen ini itu juga disalahgunakan oleh para tenan-tenan makanan. Kan banyak tuh yang memesan makanan buat Fat Cat untuk di deliverynya itu di jembatan Chongqing. Tapi begitu tahu itu makanan buat Fat Cat, yang dikasih itu cuman kotak doang, tidak ada isinya. Ada juga bubble tea, itu malah dikasih air putih. Netizen marah dong ke tenan yang memanfaatkan hal ini. Sampai ada beberapa tenan yang minta maaf, memecat karyawan yang bertugas. Ada juga yang sampai tutup guys, tutup sementara. Ya ini tenannya kurang ajar ya. Namanya integritas itu diuji tuh ya pada saat ini. Ya kalau memang klien itu sudah bayar ya kasih dia haknya dong. Meskipun itu nggak dimakan sama kliennya ya kita tetap kasih dia sesuai haknya. Ada salah satu akun, dia mengaku namanya tuh Tancu dan dia minta maaf kepada netizen. 大家好，我就是谭竹，今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。 Netizen itu marah karena akun tersebut minta maafnya itu mukanya itu datar plus pakai baju itu yang dianggap gak sopan karena pakai hot pants. Sampai akhirnya si cewek ini minta maaf lagi untuk kedua kalinya pakai baju yang lebih sopan. Tapi ini akun belum dikonfirm ya apa beneran ini Tancu yang dimaksud. Dari mukanya aja kelihatan ini editan banget ya, ini bukan muka asli ini. Intan ini bingung ya guys ya sama Tancu ini. Fat Cat itu kurang apa coba? Cakep, mapan juga, dan dia juga cinta banget loh ini sama Tancu. Ini kan definisi pasangan idaman banget ya kan, disia-siakan kayak gini. Oke, sekarang kita beralih ngomentarin si Fat Cat. Fat Cat ini loh guys, dia kan tinggal sendirian, hidup sendirian, kerjanya juga gamers, ngegame dari pagi sampai malam. Ini Intan ragu, dia punya teman di dunia nyata itu Intan ragu. Lah, sekarang dia ada masalah, dia itu bingung dong, curhat sama siapa. Gak ada orang yang bisa dicurhati sama dia. Dia salah jalan, dia diperas, gak ada yang nyadarin dia. Kasihan sebenarnya si Fat Cat ini, apalagi usianya masih 21, itu masih labil-labilnya. Di sini kita belajar ya, kita itu PDKT ke anak itu sejak dini. Kalau bisa itu sejak si anak itu ABG, sebelum si anak itu mengenal kata cinta, itu sudah kita kasih jangan cowok baik itu kayak gini, cewek baik kayak gini, untuk menghindari ketemu orang-orang
kayak Tancu ini. Karena orang-orang kayak Tancu ini bakal banyak guys. Bukan cuma cewek, cowok pun ada yang kayak Tancu ini. Kenapa kok sejak dini? Kenapa kok sejak ABG sebelum mengenal cinta? Ya karena kalau sudah bucin nih ya, itu bakal susah banget untuk dibilangin. Lebih gampang nyikat giginya buaya daripada nasehatin orang bucin. Makanya sedini mungkin anak itu sudah dikasih tahu masalah cinta-cintaan kayak gini. Supaya anak itu waspada kalau ketemu sama pemorot-pemorot berkedok cinta kayak gini. Hilang duit miliaran, ndak apa-apa, duit itu bisa dicari. Lah kalau sampai kehilangan nyawa, kayak gimana? Iya kan? Fat Cat ini kan masih muda nih ya, masih 21 tahun. Itu kayaknya cinta pertamanya itu. Lagi fase bucin-bucinnya, terus diputus. Itu memang kerasa banget goncangannya. Karena nggak ada orang yang bisa diajak konsultasi, makanya dia melakukan tindakan ekstrim. Apalagi Gensi ini ya guys ya, dia itu mentalnya itu agak beda sama generasi-generasi sebelumnya. Mentalnya itu agak lemah. Intan yakin sih kalau Fat Cat ini minimal lah ya, kalau orang tuanya cerai, minimal punya temen yang mendukung dia, mensupport dia, punya temen baik yang bisa diajak ngomong. Itu nggak akan sampai kehilangan duit itu lah ya, nggak akan sampai melakukan tindakan mengakhiri nyawanya seperti itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.